밤이 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 언제나 너에게 going. Hai teman-teman, di sini saya akan menerangkan mengenai perkembangan fisik dan sosio-emosi dewasa akhir. Sebelumnya, dewasa akhir itu kisaran usia berapa sih? Nah, masa dewasa akhir juga sering disebut dengan masa lanjut usia atau usia tua. Seseorang dianggap memasuki usia dewasa akhir ketika orang ini mencapai usia 60 tahun atau lebih. Orang ketika memasuki masa dewasa akhir, fisiknya pasti ada yang berubah. Perubahan yang sangat terlihat itu seperti rambut menjadi jarang dan beruban, kulit mengering dan mengerut, gigi hilang dan gusi menyusut, konfigurasi wajah berkurang, tulang belakang menjadi bungkuk, juga kekuatan dan ketangkasan fisiknya berkurang dan tulangnya mulai menjadi rapuh dan sistem kekebalan tubuhnya pun melemah. Kemudian ada juga nih perkembangan sensorisnya. Yang pertama dilihat dari penglihatannya. Orang pada usia dewasa akhir mengalami penurunan ketajaman visual, penglihatan terhadap warna, dan juga persepsi kedalaman. Biasanya menurun seiring dengan bertambahnya usia, khususnya setelah 75 tahun. Lensa mata yang menguning mengurangi kemampuan melakukan diferensiasi terhadap warna. Menurunnya fungsi penglihatan yang menyangkut silau ini merupakan ciri khas untuk orang-orang yang berusia 75 tahun atau lebih, dan bahkan lebih parah lagi pada orang-orang berusia 85 tahun ke atas. Kemudian berkurangnya pendengaran dapat dimulai di usia pertengahan, namun hal ini menjadi lebih parah hingga akhir masa dewasa. Alat bantu dengar dapat mengurangi masalah-masalah pendengaran bagi banyak orang usia lanjut. Pekaan terhadap rasa juga berubah. Dalam usia ini mereka lebih peka terhadap rasa pahit dan masam daripada kepekaan terhadap rasa manis dan asin. Selanjutnya ada perubahan pada otak. Seiring bertambahnya usia, berat dan volume otak mulai menyusut. Di samping itu, pada masa dewasa tengah dan dewasa akhir, secara keseluruhan terjadi kemunduran dari fungsi sistem syaraf. Meskipun demikian, akhir-akhir ini para peneliti menemukan bahwa orang lanjut usia dapat menghasilkan neuron-neuron baru, dan paling tidak sampai usia 70 tahun masih mampu menghasilkan dendrit-dendrit baru. Nah, selanjutnya ada perkembangan sosio-emosi pada masa dewasa akhir nih. Teori yang sangat populer ini ada teori Erikson, yaitu integrative versus despair. Menurut Erikson, tahap ini merupakan tahap ke-8 dan terakhir masa perkembangan. Pada tahap ini, lansia akan mulai merenungkan kehidupan yang telah dijalani. Jika merasa puas, ia akan menghadapi masa tua dan kematian dengan perasaan bangga. Namun, jika memiliki penyesalan atau masih terdapat sesuatu hal yang belum bisa dicapai, ia mungkin akan merasa putus asa. Kemudian ada juga nih beberapa teori perkembangan sosio-emosi lainnya. Yang pertama yaitu ada teori aktivitas. Teori aktivitas menyatakan bahwa semakin besar tingkat aktivitas dan keterlibatan seorang di usia lanjut, maka semakin besar kepuasan hidupnya. Selanjutnya yaitu teori selektivitas sosio-emosional. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang lanjut usia menjadi lebih selektif dalam jaringan sosialnya karena kepuasan emosional merupakan hal yang sangat penting. Mereka termotivasi untuk meluangkan lebih banyak waktu menjalin relasi dengan orang-orang yang dikenal, di mana mereka dapat menjalin relasi yang memuaskan. Tujuan-tujuan yang terkait dengan pengetahuan dan emosi juga mengalami perubahan di sepanjang masa hidup, di mana tujuan-tujuan yang terkait dengan emosi menjadi lebih penting ketika individu bertambah tua. Dan yang terakhir yaitu teori optimalisasi selektif melalui kompensasi. Teori ini menyatakan bahwa proses menjadi tua yang berhasil berkaitan dengan 3 faktor utama, yaitu seleksi, optimalisasi, dan kompensasi. Hal ini secara khusus relevan apabila individu mengalami kemunduran. Oke, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.